Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Sahara, peserta PKDP tahun 2026 PTP UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya akan menampilkan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, salah satunya yaitu mata kuliah Matematika Ekonomi Syariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini sebelum kita awal pembelajaran hari ini, kita mulai dengan speaking terlebih dahulu. Ketika saya menyampaikan hello, kalian perlu menjawab hai. Begitu. Sebaliknya, ketika saya menyampaikan hai, kalian bisa menjawab dengan hello. Kita mulai ya. Hello. Hai. Hai. Hello. Hai. Hello. Hello. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu terkait fungsi permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Nah, apa itu fungsi permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar? Sebelum kalian mempelajari terkait permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar, kalian perlu memperhatikan ilustrasi video berikut ini. Oke, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, secara istilah, apa yang dimaksud dengan penawaran dan apa yang dimaksud dengan permintaan? Mungkin ada yang bisa menjawab apa itu penawaran? Silakan angkat tangan. Oke, Mbak Karin silakan. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang tersedia atau ada di pasar tersebut. Oke, sudah benar jawabannya Mbak Karin tadi. Jadi penawaran adalah sebuah barang atau jasa yang sudah tersediakan atau sudah disediakan di pasar untuk konsumen. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaannya, apa yang terjadi jika harga barang akan terlalu tinggi menurut penjelasan simulasi penjual produk tadi? Silakan yang bisa menjawab akan. Saya Bu. Oke, silakan Mbak Dita. Jadi kalau harga yang dipatok itu ketinggian, maka permintaan itu otomatis akan turun. Soalnya kalau kita menaikkan harga, nah makin sedikit orang yang mampu atau bisa membeli barang tersebut. Oke, terima kasih Mbak Dita, sudah benar sekali jawabannya. Jadi jawaban pertanyaan ini itu merupakan wujud dari hukum permintaan, sama seperti hukum permintaan. Jika harga yang diberikan itu terlalu tinggi, maka permintaan pun akan semakin turun atau kecil. Tapi kalau
harganya itu diturunkan menjadi lebih sedikit atau lebih murah, maka permintaan yang diminta itu akan lebih banyak. Terima kasih Mbak Dita. Lanjut untuk ilustrasi berikutnya. Jadi, yang dapat kita simpulkan dari ilustrasi ini adalah ketika harga suatu barang meningkat, Oke, tadi ilustrasi dari materi hari ini. Selanjutnya ada sedikit pembahasan terkait permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan. Tadi kalian sudah mempelajari terkait permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Apa itu fungsi permintaan? Yaitu fungsi permintaan merupakan hubungan matematis antara harga atau price dan juga apa yang diminta konsumen dalam berapa. Kemudian untuk kurvanya bagaimana? Di sini kurva permintaan ini terbentuk berdasarkan hukum permintaan. Nah, sebelum masuk ke hukum permintaan, kalian perlu tahu bagaimana bentuk umum dari fungsi permintaan terlebih dahulu. Bagaimana bentuk umumnya? Yaitu QD sama dengan A min BP. Ini merupakan sebuah persamaan linear. Nah, gimana persamaan linear? Nanti kalau saya ditarik ke sebuah kurva, itu kurvanya juga garis lurus saja. Kemudian kurva permintaan ini terbentuk dari kiri atas ke kanan bawah. Bagaimana bisa terbentuk kurva permintaan ini? Ini berdasarkan hukum permintaan, di mana apabila harga naik, maka jumlah yang diminta akan berkurang. Namun apabila harga turun, maka jumlah yang diminta akan berkurang. Kemudian yang selanjutnya fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan hubungan matematis antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Jadi kalau permintaan itu yang diminta, kalau yang ditawar itu yang ditawarkan. Kemudian untuk kurvanya bagaimana? Jadi kurvanya ini kebalikan dari kurva permintaan. Kalau permintaan itu dari kanan atas ke dari kiri atas ke kanan bawah, tapi kalau yang penawaran itu dari kiri. Nah ini berdasarkan hukum penawaran, dimana apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Namun apabila harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan berkurang. Ini adalah hukum penawaran. Dari fungsi permintaan dan penawaran itu terjadilah sebuah keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Yaitu kondisi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi fungsi permintaan itu sama dengan fungsi penawaran. Jadi di sini ada syarat keseimbangan pasarnya. Jadi QD sama dengan QS, di mana QD itu adalah fungsi permintaan dan QS adalah fungsi penawaran. Kemudian di sini ada studi kasus. Di sini nanti kalian diminta untuk membuat kelompok-kelompok kecil di mana satu kelompok ini diminta. Nanti akan mendiskusikan terkait. Silakan dibentuk dalam beberapa kelompok. Oke, sekarang waktunya pembahasan. Di sini nanti mungkin ada perwakilan dari salah satu kelompok yang menjawab dari pertanyaan ini. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, tentukan keseimbangan pasarnya. Jadi bagaimana cara mencari keseimbangan pasarnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana
pertanyaan, tentukan keseimbangan pasarnya. Jadi pertanyaan pertama mungkin dari kelompok berapa? Kelompok A. Baik, silakan kelompok 5. Siapa yang mau maju slide? Nah, di sini kan kita ketahui kalau mencari keseimbangan pasarnya itu QD sama dengan QS. Nah, di mana kesamaannya tadi yang QD itu 150 min 2P. Lalu QS-nya tadi 30 plus P. Nah, di sini bisa kita kelompokkan yang 100 untuk mencari P-nya atau price-nya 150 min 30 sama dengan P plus 3P. Benar sekali dari kelompok 5. Jadi keseimbangan pasar dengan syaratnya itu antara jumlah permintaan itu sama dengan jumlah penawarannya. Jadi QD sama dengan QS, di mana persamaan QD tadi diketahui 150 kurangi 2P, kemudian QS-nya adalah 30 plus P. Nah kemudian karena di sini ada satu variabel yang ada dalam dua persamaan ini, yaitu variabel P atau price, maka kita cari terlebih dahulu price-nya atau P-nya. Nah, dengan cara mengelompokkan yang sejenis variabelnya, yaitu P-nya dikelompokkan dengan P, maka ketemu P sama dengan 40. Jadi price ketemu 40 atau harga keseimbangannya ketemu 40. Nah, dari price atau P sama dengan 40 ini bisa kita substitusikan ke persamaan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk kurvanya? Nah, di sini kelompok berapa nih yang mau maju menjelaskan atau menggambarkan kurvanya, kira-kira kurva keseimbangan pasarnya kayak gimana ya? Oke, silakan. Mikro kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 perwakilan, silakan menggambarkan kurvanya. Nanti dari kelompok dasar kurva permintaan. Jadi kurva permintaan dipotong dari permintaan dan kurva penawaran. Jadi kita pertama dulu kita buat kurva permintaan dan penawaran. Kurvanya ini adalah P dan ini adalah ini adalah permintaan. Q-nya dengan 0,150 dan 70 0,75 dan 150,0. Jadi 0,750. Oke, ya benar sekali ya. Kurvanya terbentuk seperti ini. Jadi keseimbangan pasar itu terbentuk dari kurva permintaan dan kurva penawaran, di mana ketika kurva permintaan dan penawaran itu bertemu akan menghasilkan titik potong. Titik potong ini digunakan adalah keseimbangan pasar atau equilibrium. Baik, kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an